Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Randi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat project plan menggunakan Microsoft Project. Kemudian dilanjut penjelasan CPM-nya, Critical Path Method, sesuai project yang saya buat. Baik, langsung aja ke aplikasinya. Di sini saya sudah membukanya. Untuk project yang saya buat, saya namakan yaitu perancangan sistem penunjang keputusan dan karyawan berbasis web. Untuk kegiatan pertama, saya melakukan analisis kebutuhan klien. Sini kegiatannya yaitu melakukan wawancara langsung pada klien. Kemudian perancangan sistem. Untuk kegiatannya saya membuat use case diagram, activity diagram, dan entity diagram. Kemudian saya membuat desain sistem, user, kemudian membuat struktur database. Setelah melakukan perancangan, saya melakukan pemrograman, memprogram sistem. Untuk kegiatannya itu melakukan program backend dan front end. Kemudian setelah selesai melakukan codingan, kita melakukan testing. Di sini kegiatannya yaitu melakukan review. Dan testing program. Setelah melakukan testing, kita melakukan dokumentasi program. Untuk subkegiatannya, saya melakukan dokumentasi, review, dan testing program. Kemudian melakukan dokumentasi perbaikan program. Di sini apabila pas melakukan testing terdapat error, kemudian ada perbaikannya, di sini harus dicatat dan didokumentasikan. Kemudian setelah melakukan dokumentasi, saya melakukan implementasi program. Untuk subkegiatannya, saya mensosialisasikan hasil proyek sistem kepada klien. Kemudian melakukan
training penggunaan sistem kepada user. Untuk kegiatan selanjutnya yaitu penutupan proyek. Untuk kegiatannya saya membuat laporan hasil akhir proyek, kemudian membuat berita acara serah terima hasil proyek, kemudian saya membuat laporan penutupan proyek, yang artinya proyek sudah selesai ya. Kemudian setelah kita tulis semua kegiatannya, jangan lupa kita jadikan subkegiatan ini ya, dengan cara memblok ini, memblok, kemudian indentas. Nah, sama juga ini juga sampai dengan kegiatan terakhir ya, sub kegiatannya dibuat ya berdasarkan kegiatan intinya. Ya, ini dan terakhir ini. Nah, kemudian untuk durasinya, untuk kegiatan pertama saya membutuhkan 2 hari ya, 2 hari untuk membuat use case ya, sama 2 hari juga. Untuk membuat desain kita kurang lebih butuh waktu 7 hari. Untuk membuat struktur database 2 hari. Untuk melakukan penggodingan ini durasinya agak lama ya, saya butuh waktu 20 hari. Untuk melakukan review testing ini saya butuh 2 hari ya, 2 hari. Untuk dokumentasi cukup 1 hari. Oke. Untuk sosialisasi kita butuh waktu 1 hari juga, 1 hari. Untuk training 2 hari ya, biar usernya lebih paham. Kemudian membuat laporan hasil proyek ini kita butuh waktu 3 hari. Ini untuk membuat berita acara serah terima hasil proyek kita butuh 2 hari. Ini 2 hari. Kemudian setelah kita tentukan durasi,
menentukan predecesornya. Untuk kegiatan yang pertama kita kosongkan. Nah, untuk membuat use case kita harus menyelesaikan kegiatan yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan, melakukan wawancara ya. Untuk membuat desain kita harus menyelesaikan kegiatan sama ya. Kita harus berdasarkan kebutuhan klien ya, desainnya ya, sesuai keinginan klien. Untuk pengkodingan, melakukan pengkodingan kita harus menyelesaikan kegiatan membuat desain ya. Desain. Kita harus menyelesaikan kegiatan membuat desain, baru kita bisa melakukan pengkodingan. Kemudian melakukan review ya. Melakukan review ini apabila kegiatan pengkodingannya sudah selesai ya. Kemudian melakukan dokumentasi ini apabila sudah dilakukan review dan testing program. Ini juga sama. Untuk mensosialisasi hasil proyek, kita harus menyelesaikan dulu kegiatan dokumentasi. Ini kita harus menyelesaikan melakukan dokumentasi review dan testingnya dulu. Sedangkan yang melakukan training penggunaan, kita harus menyelesaikan dokumentasi perbaikan program. Jadi untuk melakukan training penggunaan sistem user, kita pastikan dulu nih programnya sudah siap digunakan dengan melihat dokumentasi perbaikan, apakah sudah tidak ada perbaikan lagi dan program benar-benar sudah siap digunakan. Kemudian untuk penetapan proyek, untuk kegiatan membuat laporan hasil proyek, kita harus menyelesaikan kegiatan dua kegiatan di sini, yaitu kegiatan nomor 14 dan 15, melakukan dokumentasi review dan perbaikan program. Untuk membuat berita acara serah terima harus melakukan dulu kegiatan sebelumnya, yaitu membuat laporan hasil proyek. Sama ini juga menyelesaikan kegiatan sebelumnya, yaitu membuat berita acara serah terima proyek. Jadi sebelum kita tutup, kita pastikan dulu sudah melakukan serah terima hasil proyek tersebut. Kemudian untuk resource name ini kita bisa menambahkan sumber daya manusianya, kemudian juga anggaran biayanya. Ini dengan cara kita tambahkan dulu sumber daya manusianya. Kita pilih nih in chart view, kita pilih resource sheet. Oke. Untuk di resource name kita tulis saja nama pekerjaannya ya, nama sumber daya manusianya atau profesinya lah, manager project. Yang kedua analis. Kemudian
programmer, kemudian sekretaris project, kemudian desain program. Nah, untuk di standar rate ini kita bisa masukkan nominal gajinya ya, untuk anggaran biaya gajinya. Ini kan masih kurensinya dolar ya, kita bisa ubah kurensinya menjadi rupiah dengan cara klik file, option, lalu kita pilih display. Nah, untuk kurensinya kita bisa rubah, cari IDR ya, kode rupiah. IDR. Oke. Kita masukkan aja biaya untuk gajinya ya per hari. Untuk manajer project saya masukkan 800.000 per hari. Analis 600.000. Untuk programmernya sama 600.000. Sekretaris ini dia tugasnya membuat surat menyurat ya, kisaran 400.000 ya, 400.000 per hari. Untuk desain programmer saya samakan aja dengan programmer dan analis 500.000. Kurang seperti ini. Oke. Setelah kita buat sumber daya dan anggaran gajinya, kita lanjut ke Gantt chart-nya lagi ya. Kita lanjut ke resource name. Untuk membuat use case diagram, kita membutuhkan jasa programmer. Untuk membuat desain sistem, kita membutuhkan jasa desain programmer. Untuk melakukan struktur database, kita membutuhkan jasa programmer juga. Untuk melakukan pengcodingan, kita menggunakan jasa programmer. Untuk melakukan review testing, kita membutuhkan programmer dan analis ya. Ini untuk analis. Untuk melakukan dokumentasi, kita butuh jasa sekretaris project. Untuk mensosialisasikan hasil proyek, kita butuh manajer project dibantu dengan programmer untuk menjelaskan lebih detailnya. Sama ini juga. Programmer. Kemudian untuk membuat laporan hasil proyek, kita membutuhkan jasa sekretaris project. Ini juga. Ya, bisa kita lihat di sisi paling kanan ya. Di sisi paling kanan sudah nampak Gantt chart-nya ya, nampaknya seperti ini. Nah,
Kemudian kita cek dulu nih di kegiatan intinya apakah sudah sesuai dengan subkegiatannya ya. Untuk analis kebutuhan klien sudah pas ya, sesuai. Kemudian dokumentasi di hari yang sama ya, di satu hari sudah benar. Implementasi program sudah benar, belum nih, kita butuh 3 hari nih harusnya. Oke, untuk selebihnya ini perancangan sistem harusnya enggak 7 ya, ini 11. Oke, nah, untuk penutupan sudah sesuai juga 7 hari. Baik, mungkin itu aja untuk penjelasan project plan di Microsoft Project-nya. Kemudian kita lanjut ke CPM-nya ya, dan perhitungan jalur kritisnya. Di sini saya sudah membuat berupa PowerPoint. Di sini sudah saya buat tabel preceding activity-nya berdasarkan project yang sudah saya buat di Microsoft Project. Oke, langsung aja saya jelaskan. Di sini sudah saya buat juga diagram CPM-nya. Untuk perhitungan maju, caranya yaitu kita mulai dari sisi paling kanan ya. Untuk kegiatan yang 0 ini, berdasarkan kegiatan yang pertama ini, yaitu kegiatan A ini sebenarnya tidak memiliki aktivitas, maka kita tulisnya 0 sini. Kemudian untuk kegiatan A memiliki durasi 2, maka kita tulis 2 di sini. Untuk B sama, memiliki durasi 2. Nah, untuk perhitungannya seperti apa? Yaitu untuk sisi sisi node yang paling pertama ini, yang kiri, dijumlahkan dengan durasi kegiatan A. 0 tambah 2 sama dengan 2. Maka di node yang kedua hasilnya adalah durasinya adalah 2. Kemudian begitu juga seterusnya sama ya. 2 ditambah dengan durasi kegiatan B tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini juga 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, kalau yang ketemu yang seperti ini ya bentuknya, di satu node ini dihampiri 2 node sekaligus, 2 kegiatan sekaligus. Untuk perhitungan maju kita perlu jumlahkan dulu nih yang kedua ini ya. Jadi kita pilih yang paling terbesar. Jadi 9 ini ditambah durasi dari kegiatan E yaitu 20 sama 29. Kita bandingkan dengan yang ini, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, maka yang kita ambil adalah 29. Kemudian seterusnya sama sampai akhir ya. Maka kita bisa lihat durasi totalnya yaitu sebanyak 42 hari. Kemudian untuk perhitungan mundurnya, kita mulai dari sisi paling kanan ya. Kita coba lihat, sebelumnya kan kosong ya. Nah, ini kita isi
dengan durasi yang paling lama, yaitu 42, kemudian dikurangi dengan durasi kegiatan yang terakhir. Ya, kita langsung aja hitung ya. 42 dikurang 2 sama dengan 40. 40 dikurang 2 sama dengan 38 ya. Kemudian 38 dikurang 3 sama 35. 35 dikurang 2 sama 33. 35 dikurang 1 sama 34. Kemudian, nah, kalau yang seperti ini sama ya kayak tadi ya. Tapi ini bedanya, kalau untuk perhitungan mundur, kita ambil yang nilai paling terkecil. Kita bandingkan dulu. Ya. 32 dikurang 1 sama dengan 31. 33 dikurang 2 sama dengan 1. Ini hasilnya sama, maka kita ambil nilai 31. Kemudian lanjut ya. 31 dikurang 2 sama dengan 29. 29 kurang 2 sama dengan 27. 29 kurang 20 sama dengan 9. Kemudian lanjut. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kita ambil yang paling terkecil ya, ingat ya. Kita hitung 4 kurang 2 sama dengan 2. 9 kurang 7 sama dengan 2. Berarti hasilnya sama ya. Maka kita tulis ini 2. Nah, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi hasil untuk perhitungan mundur, hasil yang paling kiri itu kembali 0. Baik, lanjut ke perhitungan jalur kritisnya. Di sini saya sudah membuat tabel jalur kritisnya ya. Tabel total flow-nya maksud saya. Di sini untuk perhitungan total float, saya akan menjelaskan untuk kegiatan yang A. Ini menghubungkan node 1 dan 2 ya. Node 1 dan 2. Kemudian untuk mencari hasil total floatnya, caranya itu 2 yang sisi kanan, node 2 ini sisi kanan dikurang dengan 0 node 1 ini paling yang kiri, 2 kurang 0, kemudian dikurang durasi kegiatan tersebut, yaitu 2 dikurang 0, kemudian dikurang 2, maka hasilnya sama dengan 0 ya. Begitu juga sama semua caranya ya, caranya sama semua. Nah, di sini saya sudah menandakan warna merah, yang artinya total floatnya ini sama dengan 0, yang artinya itu merupakan jalur kritis. Nah, jadi kita bisa simpulkan dari project yang saya buat ini, saya sudah temukan jalur kritisnya yaitu A, C, E, F, H, J, K, L, M. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya untuk project plan dan CPM-nya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.